Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah naskah kuno dari abad kedua Hijriah yang mencatat beberapa hadis tentang rahasia akhir zaman yang berasal dari Abu Hurairah tahun 598 sampai 678 Masehi. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Dari sejumlah hadis yang diriwayatkannya, ada sebagian hadis yang disembunyikan beliau dari kaum muslimin waktu itu. Abu Hurairah pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa ilmu. Untuk satu bejana sudah aku sampaikan kepada kalian. Untuk bejana kedua, andai aku sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah bukan tentang akidah dan syariah Islam, tetapi berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa yang akan datang. Dalam hadis itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama peristiwa, nama pelaku, nama tempat, serta alasan terjadinya peristiwa tersebut. Hadis-hadis itu berkaitan dengan perang, pemberontakan, dan pembunuhan. Berita-berita seperti ini apabila hanya diketahui oleh orang-orang yang amanah dan berilmu, maka akan aman. Namun, jika berada di tangan orang-orang jahil, maka risikonya sangat besar karena bisa membahayakan beliau sendiri dan orang lain serta dapat menimbulkan fitnah, huru-hara, dan perpecahan. Ibnu Hajar mengatakan, kemungkinan ilmu-ilmu yang disembunyikan itu adalah informasi tentang tanda-tanda kiamat. Apabila disampaikan akan terjadi kekacauan di akhir zaman dan kemungkinan akan diingkari oleh mereka yang tidak mempercayainya. Namun, menjelang akhir hayatnya, Abu Hurairah menyampaikan sebagian informasi rahasia itu kepada beberapa sahabat dekatnya dari kalangan tabi'in, yakni generasi kedua sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naskah manuskrip langka itu ditulis seorang tabi'ut tabi'in, yaitu generasi ketiga setelah Rasulullah wafat, yang berasal dari Syam. Manuskrip itu berjudul Salam Waharb fi Akhir Zaman Arab, yang sekarang tersimpan di Istanbul, Turki. Mari simak penjelasan lengkapnya. Beberapa waktu yang lalu telah ditemukan sebuah manuskrip kuno yang berisi tentang nubuah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masa depan dunia. Manuskrip yang diduga merupakan kumpulan hadis misteri yang dihimpun oleh Abu Hurairah ini hingga kini masih tersimpan di Turki. Diyakini bahwa konon sebenarnya Nostradamus, peramal terkenal itu juga telah mencontek sebagian nubuah hadits ini, sehingga ia bisa mempunyai ramalan-ramalan yang benar-benar terjadi. Manuskrip kuno yang berisi perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ditulis ulang oleh para peneliti dan berjudul Salam Waharb fi Akhir Zaman Arab. Salah satu bagian manuskrip tersebut meriwayatkan, suatu ketika, waktu itu habis Isya, Nabi memberi pengajian. Tak seperti biasa isi pengajiannya kali ini mengenai kejadian-kejadian penting yang akan terjadi di masa mendatang sampai hari kiamat. Tak ada seorang pemimpin pun di masa mendatang yang memimpin 300 orang atau lebih diberitahukan nama dan ciri-cirinya kepadaku, demikian kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat berkata, kami malam itu berkompetisi adu hafalan tentang hubungan nubuah Nabi itu. Kami tak sanggup menghafal semua nama-nama itu. Mungkin, para sahabat sulit menghafalnya karena nama-nama non-Arab dan lokasi kejadiannya yang futuristik. Sebut misalnya Nabi menyebut kata Jerman kemudian diketahui sebagai Jerman, Algir kemudian adalah Hitler, atau Arus kemudian adalah Rusia, dan lain sebagainya. Para sahabat masih merasa enteng ketika menghafal nama-nama Arab seperti Anwar Sadat, Saddam Hussein, Nasir, Gamal Abdul Nasir, dan lain-lain. Atau lokasi seperti Mesir, negeri Isra Miraj atau Palestina Israel, Bani Israel dan lain-lainnya. Disebutkan pula, perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah masa sebelumnya. Banyak sekali yang mati dalam perang yang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepalanya. Sementara disebutkan, bahwa perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar bernama Algir atau Hitler. Terkait dengan Perang Dunia Kedua, Abu Hurairah dalam manuskrip kuno tersebut menulis, rangkaian atau hitungan Hijriah sudah 1300 tahun dan mereka mengikat perjanjian dengan Raja Rum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa perang semesta dunia pasti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang.
Kemudian, waktu tidak berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri yang bernama Jerman atau Jerman bernama Algir atau Hitler. Dia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi semua bangsa di negeri, salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan muka Allah. Sudah beberapa tahun ia ingin membunuh Arus atau Rusia. Dalam rangkaian hijrah sudah 1300 tahun, Mesir diperintah oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan Nasir, Gamal Abdul Nasir, dan disebut bangsa Arab sebagai sang pemberani dari Mesir. Allah membuatnya hina dalam perang dan perang tidak memperoleh kemenangan. Kemudian Allah menghendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai. Mereka kemudian diterima sebagai pemelihara Al-Bait dan Arab ketika di bawah pemerintahan seorang lelaki bernama As-Sada, ayahnya Anwar atau Anwar Sadat. Akan tetapi ia kemudian berdamai dengan pencuri Masjid Al-Aqsa di negeri Al-Hazim atau Israel. Di Irak akan muncul seorang laki-laki yang bertindak sewenang-wenang, dan Sufyani, merupakan data yang hilang karena manuskrip rusak. Di salah satu matanya terdapat tanda kemalasan. Namanya As-Saddam, yang penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentangnya di Kuwait kecil yang dimasukinya. Ia adalah Mahdun. Tidak ada kebaikan bagi Sufyani, maksudnya mungkin Uni Soviet kecuali dengan Islam. Ia baik dan buruk, dan kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Dalam rangkaian hijrah 1400 tahun, dalam hitungan 2 dan 3, ada bagian hilang, Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia, dan menghimpun orang-orang tersesat dan dimurkai Tuhan. Dan orang-orang yang tersesat dengan kemunafikan di bumi Isra Miraj di tepi bukit Majidun, Israel. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Namanya Amiriki atau Amerika Serikat. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kemaksiatan dan kekafiran. Sementara itu Yahudi dunia pada saat itu berada di tempat paling tinggi. Mereka, Yahudi, menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah Al-Muqaddasah kota yang disucikan. Semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Al-Mahdi melihat seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya, dan ia melihat makar Allah yang lebih hebat lagi. Ia melihat seluruh alam Tuhan dalam kekuasaannya. Akhir dari perang itu ada di tangannya, dan seluruh dunia merupakan pohon yang dimilikinya, dari dahan hingga ranting-rantingnya. Di tanah Isra dan Miraj terjadi perang dunia, yang di situ Imam Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir bila mereka tidak mau keluar dari Palestina. Maka kemudian orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Hazar ini adalah sebutan untuk Yahudi Eropa dan sekitarnya, dan Bani Israel masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan, dan bahwa janji Allah telah benar-benar datang dan tidak akan diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan dan langit terbakar, untuk mereka. Dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia. Dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal. Dan perannya terjadi di negeri Syam. Demikianlah sebagian cuplikan dari isi manuskrip tentang nubuah baginda Nabi Muhammad SAW, yang diperkirakan berasal dari sekitar abad kedua Hijriyah. Manuskrip ini tersimpan di sebuah perpustakaan di Istanbul, Turki. Ramalan dan prediksi Perang Dunia Ketiga sudah mulai terlihat jelas dengan konflik negara Islam di Suriah dan gejolak di Timur Tengah. Negara-negara sekutu Barat yang tergabung dalam NATO dinilai menjadi ancaman nyata dan berbahaya. Berita dalam tabloid Moskovsky Komsomolets, sebuah media tersohor di Rusia menulis bahwa konflik Suriah memungkinkan memicu konfrontasi militer antara Amerika dan Rusia. Jika hal itu terjadi, Perang Dunia Ketiga kian dekat. Bukan hal yang mustahil, bila Perang Dunia Ketiga menjadi tanda perang akhir zaman.